saat ini kita sedang bersama dengan Ketua KPU Bojonegoro, Bapak Fathuur Rahman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Ini lagi sibuk-sibuknya ya Kak, yang menjelang tahapan pemilu kan sudah semakin dekat ya. Ya, kalau dari tahapan ya ini kita mulai sibuk-sibuknya. Ya. Ini saya tidak sendiri, nanti saya ditemani dengan Mas Tulus. Nanti kita bantu, kita berdua nanti akan menanya-nanya seputar mungkin persiapan pemilu dan isu-isu yang menyangkut kaitannya dengan pemilu. Ya. Mungkin sebelum nanti kita ke pertanyaan seputar kesiapan pemilu, ini mungkin masyarakat nggak banyak tahu juga nanti bagaimana kemudian Pak Fathuur ini bisa menduduki kursi ketua KPU seperti saat ini. Itu ceritanya gimana Pak dulu? Ceritanya panjang ya? Panjang lah dan berkelok-kelok. Jadi untuk menjadi anggota ya itu saya prosesnya tidak langsung jadi tidak instan lah ya. Tidak instan. Jadi saya 2009 itu juga ikut seleksi. Tapi alhamdulillah masih di 20 besar. Untuk menuju 10, nah itu berhenti di situ. Nah, tidak berhenti di situ, saya juga di 2014 ikut seleksi lagi, nah gitu. Berarti sempat gagal ya? Sempat gagal 2009 itu. Pencalonan pertama ya Pak? Ya, pencalonan pertama. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung jadi komisioner. Dan proses ini juga saya juga aktif di penyelenggara kayak KPPS, PPS itu juga. Jadi jenjang karirnya bertingkat lah. Ya, ikut seperti itu. Seperti yang lagi ramai. Nah, jadi ada proses itu juga. Jadi kalau tupoksi KPPS gitu ya 1, 2, 3 sampai 7 ya tahu lah tugas-tugas itu karena pernah ngalamin jadi KPPS atau PPS seperti itu. Itu di 2014 pemilu di 2012. mulai pilihan gubernur. Nah, 2009 berarti Pak ya? Ya 2009 itu. 2009 ya. Pilgub mulai nah itu masih ya. Itu. Jadi tidak istilahnya orang Jawa tidak ujuk-ujuk langsung jadi anggota KPU di ujuk-ujuk ganti wapres loh Pak. Ada proses lah itu. Ini Cuk Yon lagi Pak penyelenggara KPU harus netral lah posisinya. Mungkin Pak. Selain itu mungkin dari background pendidikan sendiri Pak. Kalau background pendidikan, saya pendidikan S1 PPKN di IKIP Surabaya. UNESA kayak Pak. UNESA. Jadi waktu itu ya memang di IKIP itu kan yang agak berbau politik atau berbau tentang apa? Tentang kebijakan, tentang pendidikan kewarganegaraan adalah PPKN. Saya kebetulan jurusan PPKN itu, jadi sangat bersentuhan lah kalau linear dengan masyarakat, dengan pekerjaan itu linear kalau sekarang ini. Dan itu saya kuliah PPKN itu mulai tahun tahun 95 dan tahun 2000 lulus langsung studi ke Airlangga 2001 pasca sarjana program ilmu sosial ya gitu. Jadi background pendidikan kalau itu ya ada hubungannya dengan pekerjaan saat ini. Artinya dari dulu memang ada minat ke arah kayaknya saya lihat profil jenengan ini perlu memperbanyak Pak jejak digital. Saya melihat browsing jenenge nama Pak Rahman ini muncul aktif di IMM UNESA kayak dulu Pak ya. Saya awal kali masuk itu ikut Semit. Ya. Jadi 95 saya ikut Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Jadi ikut Semit sudah. Nah, pasca Semit dibubarkan ya 96 itu saya kembali ke kampus ya gabung dengan teman-teman yang waktu itu ada IMM gitu karena background keluarga kebetulan Muhammadiyah akhirnya ikut di IMM karena awal kali masuk itu ya jadi aktivis sudah 6 bulan kuliah sudah turun demo dengan pekerja buruh gitu. Jadi sudah aktif di gerakan
gerakan Gerakan-gerakan mahasiswa pendampingan kayak gitu dengan petani sudah masuk ke situ saya 6 bulan itu. Ya, jadi 6 bulan sudah inilah di dunia pergerakan sudah aktif ya gitu. Jadi di KPU ini sudah berjalan berapa periode, Pak? 2 periode ini. 2 periode. Ya, jadi periode 14 sampai 19 dan 19 ke 2024. Kira-kira Pak, bagaimana 2 periode ini menangani pemilu yang dulu dinamikanya dinamika di KPU sendiri, di tubuh KPU? KPU kabupaten itu kan pelaksana, di pusat itu pembentuk regulasi dan macam. Jadi memang dinamika kalau di kabupaten tinggi sekali, karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat atau pemilih, bersentuhan lagi dengan peserta pemilu. Itu yang rawan. Ya, ini kita ini sangat dekat dengan mereka, kan itu. Jadi unsurnya itu adalah ada pemilih, peserta pemilu, ya baik itu ada partai politik, calon DPD, calon presiden, jadi itu. Jadi di kabupaten ini sebenarnya kompleks, dan itu istilahnya pelaksana, langsung bersentuhan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemilu. Jadi kontestan pemilu ini sangat dekat ya Pak ya. Kalau misalkan mau berusaha mendekati penyelenggara pemilu itu mudah sekali dan gampang ya, secara emosional di satu daerah, terus kemudian kita didekati. Ada nggak Pak seperti itu? Jadi pada prinsipnya KPU itu kan menjalankan undang-undang kan. Jadi kita dengan partai politik atau dengan peserta pemilu atau dengan calon bupati, wakil bupati, ya kita memang harus istilahnya ya komunikatif kan gitu. Kita ini kan sebagai panitia, jangan sampai diskomunikasi seperti itu. Jadi kita secara umum itu sudah ada ketentuan tupoksi tugas dan kewajiban, nah itu yang kita pakai. Jadi memang real itu kan, ini juga kontestasi gitu kan, perlombaan gitu kan. Nah ini kan memang menjadi magnet yang sangat penting KPU kan. Ya karena segini aja yang berurusan dengan KPU tidak sekedar pungut hitung ya. Prosesnya panjang Pak ya. Panjang. Kita bersentuhan dengan partai politik, pendaftaran partai politik gitu kan ya. Kayak gitu. Awal pendaftaran partai politik ya itu kan. Terus nanti ada lagi pendaftaran calon legislatif ya gitu kan. Ini kan mesti harus bersentuhan dengan partai politik dan saling berkomunikasi. Ya, karena kita memperlakukan mereka ya sama, karena mereka ini peserta. Nah, aspek yang terpenting KPU itu ya, meskipun kita harus berdekatan dengan partai politik, berkomunikasi, di sini ada wasit Mas. Semua tahapan ya KPU itu ada Bawaslu. Jadi semua tahapan itu kita verifikasi partai politik di bawah, ini ada Bawaslu yang ngikuti. Kan? Ada pendaftaran caleg ya. Ini ada Bawaslu yang mengatur dokumen dan macam-macamnya. Nah, gitu. Nah, sini atau mungkin nanti di tingkatan pungut hitung, tiap TPS ada pengawas TPS gitu kan, dari Bawaslu kan. Juga ada saksi calon lain gitu kan. Nah, calon-calon lain yang di TPS itu. Jadi ya kalau semua orang ya logikanya pengen dekati kan, semua peserta atau mungkin tapi gitu kan banyak mata yang melihat itu kan, mengawasi gitu. Saat ini kita ini jalan jatuh, orang mesti itu sudah tahu kok kesana gitu kan. Makanya kan netralitas panitia pemilu ini sangat dipertanyakan masyarakat gitu ya. Nah, mungkin dari Ketua KPU Bojonegoro ini bagaimana menyiapkan SDM dari panitia pemilu sendiri? Ya, jadi kayak panitia apa kira-kira selain? Artinya gini Mas ya, kita ini kan di kabupaten ya melaksanakan semua tahapan, dan semua tahapan itu kita dibantu sama PPK, PPS, KPPS, dan ini sangat berjenjang sekali kan, ya kan.
Nah, berjenjang ini itu pun tiap jenjang ada pengawasannya. Jadi kayak gitu. Jadi kadang orang itu melihatnya sisi gampang ini, tidak seperti itu kan gitu. Kan gitu. Banyak SDM yang terlibat ya. Yang terlibat di situ. Di tingkatan bawah ada 7 KPPS tambah 2 Linmas. Ada saksi 18 partai politik gitu kan. Ditambah saksi DPD. DPD pesertanya 13. Ya. Ada lagi saksi calon presiden. Nah, ada lagi mungkin nanti ada tim-tim relawan yang bukan tim dari luar independen gitu. Jadi sebenarnya era saat ini ya, ini sudah keterbukaan gitu kan. Jadi andai kan main-main ya, itu nanti pasti kelihatan gitu kan. Nah, kelihatan. Kalau Pak, sekarang ini sudah masuk tahapan kampanye Pak ya? Sekarang tahapan kampanye. Itu proses tahapannya gimana Pak? Ini banyak masyarakat juga masih bingung. Ya, karena kampanye juga ada tahapannya kayaknya. Ya, ada. Jadi saat ini tahapan kampanye ya, dan memang untuk kampanye yang terbuka atau secara umum belum dimulai, nanti 2 minggu sebelum pemungutan. Dan ini masih proses, jadi ini dan KPU juga menjalankan, karena tidak semua tahapan kampanye itu diputuskan KPU kabupaten. Karena kayak presiden itu kan keputusan KPU pusat, jadi kita mengikuti seperti itu. Nah, jadi memang penjadwalan kampanye beda dengan tahun 2019. Ini agak pendek ini kan itu. Ini malah agak pendek Pak ya? Pendek. Jadi agak pendek dan mungkin ini untuk pemaksimalan gitu kan. Kalau kemarin mungkin dianggap bahwanya terlalu panjang gitu kan, malah kan ini dimaksimalkan dengan waktu yang 3 bulan ya 3 bulan. Tapi era kemajuan teknologi ini mungkin bagaimana KPU menyikapi kampanye kontestan pemilu ini di media sosial? Ya, kalau segi regulasi tentang bentuk metode kampanye, KPU yang menentukan metodenya nanti. Tapi kalau yang dimaksud tadi itu tupoksinya di Bawaslu kan. Dalam konteks ini kayak gini, kan saat ini mau ada kegiatan kampanye partai politik ya, di kantornya atau mungkin pembagian apa, ya itu pemberitanya ke kepolisian, tembusannya ke Bawaslu dan ke KPU. Dan nanti Bawaslu aspek pengawasannya, KPU pasif ya. Nah, begitu. Sistemnya nanti bagaimana Pak? Sistem kampanye lewat media sosial. Sudah mulai Pak ya ini? Iya, ini sudah mulai, tapi kemarin hasil rapat dengan Bawaslu saya tidak mengikuti kan, kemarin teman-teman media diundang Bawaslu kan. Iya. Ya itu yang dibahas di situ. Itu ada beberapa calon yang mengiklan di media massa. Ya. Ini katanya Bawaslu belum waktunya. Ya. Jadi belum waktunya. Makanya kan informasi terkait tahapan kampanye ini juga tidak kemudian tersampaikan secara masif ke publik. Bahkan ke peserta pemilu sendiri juga nggak tahu. Kemarin ada beberapa media yang dicatat Bawaslu ini dianggap berpotensi pelanggaran. Jadi katanya gini Pak, kemarin lo itu tugasnya KPU. Jadi KPU sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan partai politik, dengan Bawaslu tentang penyampaian tentang jadwal tahapan itu kan, sampai dengan penentuan titik APK di mana, kan itu yang menjadi semua, kan, masyarakat semakin bingung gitu, karena ditentukan titik-titik mana aja kan. Jadi memang seperti itu. Kalau yang titik-titik itu kan konvensional ya Pak ya. Maksudnya yang jadi bingung ini kan yang kampanye secara online gitu ya. Iya. Ya itu barangkali kemudian partai politik peserta pemilu ini dia sudah tahu tapi sengaja melempar bola ke entah itu influencer, entah itu media, dan nggak tahu. Nah, apakah kemudian tahapan-tahapan sosialisasi ke media sosial ke ini juga? Jadi kan gini Mas ya, sekarang ini orang dengan HP aja ya sudah bisa kampanye. Dan tidak perlu apa yang perfeksionis gitu kan. Dan kita tidak bisa dengan membatasi itu ya artinya selagi itu belum selagi itu ini kita ini ya melihatnya ini tidak bisa dibendung ya gitu loh. Batasannya ini apa ya? Mungkin ini Pak yang lagi ya
sekarang ini masyarakat atau media-media kan lagi menyoroti terkait isu netralitas penyelenggara negara, tidak tertutup kemungkinan KPU juga menjadi sorotan juga. Nah, terkait isu-isu ini kan secara isu kan secara nasional Pak. Kalau di Bojonegoro sendiri gimana Pak? Untuk adakah kemudian ada pihak-pihak luar yang berusaha mendekati, ada yang berusaha menekan, terus katanya dengan yang lagi rame kan terkait CCTV polisi yang kemudian bisa diakses di Polres itu gimana Pak? Ya, jadi ini kan ibarat perlombaan. KPU panitia kan, ada wasitnya, Bawaslu itu kan. Jadi ya tidak mungkin ya ada yang masuk gitu kan. Ada yang masuk kan. Artinya kepengen komunikasi, kepengen dibantu atau apa gitu kan. Tapi di KPU sendiri kan ya semua itu kan atau sistematis. Ada sistemnya ya. Ada sistemnya kan gitu. Kita nggak mungkin jangkau ke TPS misalnya gitu kan. Ya akan gitu. Atau kita ini kan KPU juga keputusannya kolektif kolegial kan gitu. Lah ya kita tidak mungkin kemungkinan kan. Artinya ini kan perlombaan kan nanti. Banyak uang atau banyak ini yang untuk mendekati kan. Ya kembali ke penyelenggaranya, karena penyelenggara itu kan juga manusia dan juga ada pengawas juga kan. Jadi konteks tentang netralitas atau apa itu ibaratnya potensi ada kan gitu. Tapi banyak pengawasnya itu mungkin ya. Kita ini sekarang aja logistik itu diawasi sama Bawaslu. Datangnya kapan, jumlahnya berapa, itu diawasi. Kalau sekarang sudah ada logistik yang apa aja ya Pak? Kalau sekarang yang sudah datang itu bilik, kotak suara, terus ATK kayak bolpen ya, kayak gitu, spidol, alat coblos, terus sama segel, itu ada yang dari kabel tis, ada yang dari segel kertas itu lah. Terus ada lagi yang itu ID card. Nah, itu sudah mulai datang. Yang kita nunggu prosesnya saat ini adalah cetak surat suara. Tinggal itu ya Pak ya? Iya, itu yang kita tunggu. Nanti juga ada formulir Mas, sama plano. Jadi saat ini selain kampanye itu ada logistik tahapan sudah logistik bertahap sudah ya? Bertahap. Kalau penyimpanannya Pak, logistik ini disimpan di mana ya, Pak? Kita menyimpan di 2 tempat. Karena di gudang KPU dan di sewa kita di gudang Melaten Kalidido. Itu ada 2 tempat untuk logistik. Mulai itu. Kapan Pak datang surat suaranya? Surat suaranya belum datang dan ini masih mungkin sekitar tanggal 20-an Desember ini proses produksi. Kalau pelipatan itu ngatasi nggak Pak? Ini Januari. Februari. Jadi itu yang membuat kita dan memang dengan logika kampanye diperpendek itu efeknya di kerja untuk ini pelipatan logistik, itu logistik. Nah ini kan juga kaitan dengan surat suara memastikan nama-nama itu kan itu kan penetapan itu. Nah ini kan naik cetak kan ada belum nanti ada revisi surat suara kan. Sekian tanggal 20-21 itu cetak surat suara, terus nanti prosesnya pajak 10 hari dikirim ke KPU, terus KPU akan mengadakan sortir lipat. Nah dilipat tanggal berapa Pak sortir sampai lipat itu? Paling Januari awal. Kalau SS datang itu segera kita lipat. Targetnya berapa? Targetnya seminggu paling tidak nggak bisa seminggu. Nggak bisa ya. Karena kita juga aspek kehadiran juga nggak bisa ini karena ini surat suara yang rusak dan sebagainya ya Pak ya. Karena kita nanti di tahapan ini juga kita harus ngeset kotak, formulir banyak tahapan. Proses itu paling nggak nanti kurang lebih ya sekitar 25 harian. Karena nanti akhir bulan Januari ini sudah mulai persiapan distribusi ke masing-masing masing-masing kecamatan terus turun ke desa turun ke KPPS ya, TPS itu. Nah, yang menjadi atensi kita saat ini ya, oke lah tentang potensi konflik gitu kan, ya keawanan konflik, gitu kan. Kita ini juga aspek keamanan juga kita juga harus menghitung kan, yang
aspek keamanan politik lah, konflik politiknya itu. Tapi yang tidak bisa dilupakan yang saat ini harus kita fokus itu adalah aspek keamanan bencana. Ini juga musim-musim hujan Pak ya. Jadi kita tahu bulan Februari itu kan puncak-puncaknya ya. Hujan itu kan. Nah, kita tahu kondisi Bojonegoro ini memang sangat luas. Sisi bantaran Bengawan Solo ya kan, mulai banjir dari bandang, Padangan ya, ini luapan ya, sampai Bono sana nanti, sampai yang di atas itu kan sisi ada selatan, ya di selatan itu kan itu jadi potensi banjir bandang kan gitu. Nah, kayak sekarang Pak. Longsor itu kan ini kemarin kita sudah mapping gitu. Mapping ke PPK ya untuk dimintakan potensi-potensi itu. Nah, itu nanti menjadi atensi kita, dan kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan pihak terkait kan. Ya, sebenarnya kemarin ada Pak Asden 1 ya kan, ada dari Dandim, ada yang dari kepolisian, Kabakop, ada yang dari mana? BPD perhubungan. Nah, itu kita komunikasi, dan PPK juga kita move, tolong dipetakan desa mana kan, TPS mana yang ya potensi rawan itu kan. Ini kan juga musim hujan gitu. Nah, karena logistik itu nanti kita turunkan paling enggak nanti anggaplah awal Februari kan gitu kan. Ini harus turun ke kecamatan. Desa, kecamatannya. Kecamatan di turun desa. Lah ini nanti semisal daerah tertentu mungkin kita nggak tahu karena ini yang namanya luapan Bengawan Solo kemarin nggak pernah banjir, sekarang jadi banjir kan itu kan. Iya betul. Nah, kan, saya nggak nyebut ya, ada tentu karena mulai kebijakan ini ya seperti tentukan kota yang itu kan ya juga harus diantisipasi kan gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi sekarang ini kan kadang yang dulu tidak ada bencana sekarang menjadi bencana. Ya semoga nanti agak reda lah di bulan Februari itu. Berapa persen dari luasan wilayah Bojonegoro Pak yang berpotensi bencana ini? Yang kita lihat pertama dari bantaran Bengawan sepanjang bantaran Bengawan Solo ini ya kita antisipasi. Kota juga ya kita antisipasi. Kan itu. Karena kan ya banjir genangan. Ya, genangan itu bukan kenangan Pak. Nah, itu sama Pak terkait ini Bojonegoro kan juga banyak proyek, banyak nggak hanya proyek infrastruktur yang fisik, tapi juga proyek minyak ini kan juga banyak pekerja dari luar Pak. Iya. Itu seperti 5 tahun yang lalu itu kita sudah berkirim surat lah ke perusahaan-perusahaan itu untuk sosialisasi tentang ini, tentang pertama pemilih dulu. Jadi mereka itu punya hak pilih. Ya, pastikan gitu kan. dulu. Memastikan dulu, dan ini segera untuk menginfokan ke KPU biar KPU bisa menindaklanjuti. Ini loh data karyawan kita yang luar kota dan berpotensi DIH itu tidak bisa mencoblos di tempat asal. Nah, itu nanti kita fasilitasi. Artinya di fasilitasi itu kita kan harus mengatur. Jadi petugas datang ke tempat atau ada TPS sendiri, Pak? Kalau pengalaman di Gayam atau sekitar Purwosari Kaligidu itu kita sisir untuk mendekati TPS terdekat. Masuk DPT apa? DPTB pemilih tambahan. Nah, itu semisal dia warga luar Jatim itu hanya bisa milih presiden saja. Berarti nanti kita sudah mengatur volume surat suara itu. Kan tuh. Seperti itu. Kalau misal dia rumahnya Tuban, berarti dia bisa milih calegnya provinsi ya, DPD, presiden, DPR pusat. Enggak difasilitasi caleg DPRD kabupaten enggak ada. Enggak ada karena dia Tuban katanya, ada Tuban. Jadi kita harus menyiapkan itu, dan kita harus memposisikan di TPS mana terdekat dengan perusahaan itu. Seperti itu kita harus menganalisis, karena ini penting sekali. Apalagi yang terbaru itu kita dapat update data, ada proyek besar di daerah Magomulyo. Masjid itu? Bukan, yang bendungan. Oh, bendungan Karanongko. Nah, ini kemarin kita sudah berkirim surat ke pemberitahuan untuk tentang tahapan pengurusan tidak memilih ini, gitu kan. Seperti tadi aspek-aspek seperti itu kita harus memperhatikan juga kan. Jangan sampai, dan itu pun kita juga diawasi sama Bawaslu kan gitu, ada itu. Jadi kita
juga infokan bahwa kita lo sudah berkirim surat ke sana ya, itu semua langkah-langkah kita infokan ke Bawaslu karena Bawaslu sebagai pengawas. Pengawasan melekat kalau sini Bawaslu. Semua tahapan gitu kan. Semua tahapan. Ya. Pak, kalau di Bojonegoro ini kan melihat pemilu tahun 2019 ya. Ya. Itu tingkat kehadirannya tinggi ya, 80% Pak ya? Ya. 77,5 ya, 77 yang di sekitar itu. 77 berapa, Pak? Ya sebenarnya kadang kan 75 nasional ya? Nasional ya? Iya. Kalau ini ada target sendiri nggak daerah Pak? Apa nggak ada di target provinsi gitu? Tidak ya kita target ya? Nasional itu. Mungkin dia kurang lebihnya seperti target nasional. Nah ini Pak, mungkin untuk karena ini mungkin ada momentum pilpres ini biasanya orang minat orang ke TPS ini kan juga tinggi. Nah, antisipasi ketika kemudian ada mungkin tingkat kehadiran semakin turun ini gimana Pak? Dengan ya kalau kita lihat dengan adanya pilpres ini itu tingkat kehadiran tinggi naik. Animo masyarakat tinggi ya. Menarik karena itu. Ya menarik lah. Jadi ini jadi tinggal dan akhirnya yang legislatif orang tidak perhatian, lebih fokus ke presiden. Ya. Biar kan itu nyoblos Jokowi. Jadi orang ini lagi ini. Jadi kadang sekarang ini banyak dilupakan pilihan legislatif. Fokus di presiden. Dan tiap hari pemberitaan di media itu kan presiden capres gitu kan. Dan ini orang akan jadi penasaran dan kemudian akhirnya itu. Tapi itu Pak, saya pengen menegaskan lagi soal sekarang ini kan juga banyak aparat yang mungkin semakin intens mendatangi KPU. Apakah normal atau apakah ini dari pemilu-pemilu dulu ya seperti ini gitu Pak? Ya dari pemilu seperti itu. Jadi ya? Kita KPU ada kerjasama dengan kepolisian kaitan dan pengamanan kan gitu. Nah, pengamanan kantor ya, pengamanan personal itu, terus pengamanan tentang logistik ini kita ada MOU gitu ya di mungkin ini terakhir Pak, bagaimana kemudian KPU ini bisa meyakinkan masyarakat, bisa meyakinkan publik bahwa kerja-kerja yang dilakukan KPU ini adalah sesuai dengan intinya, nggak kemudian ada pihak-pihak yang luar yang mungkin bisa mengintervensi atau dan lain-lain. Intinya bisa meyakinkan publik bahwa mereka bisa hadir ke TPS gitu. Ya. Jadi pemilu itu sarana demokrasi untuk mencari pemimpin ya, atau pemilu itu untuk mencari pemimpin ya yang dilegalkan menurut undang-undang dengan mekanisme 5 tahunan. Ya. Dengan pemilu ini kita bisa memilih ya pemimpin yang kita harapkan. Ya. Dengan tanpa pemilu kita juga akan kesulitan mencari pemimpin negeri ini atau tingkat lokal gitu kan. Lah, harapan kami KPU ya, jadilah pemilih cerdas ya. Ya, lihat figurnya ya, lihat programnya ya kan. Artinya jejak rekomnya ini penting sekali. Nah, bagaimana KPU berharap atau bagaimana KPU pemilih itu biar mau datang ke TPS ya, dan partisipasi kita tinggi ya, kita sosialisasi. KPU terbuka kan, siap kritik ya. Kalau KPU itu kan posisinya kan panitia, ya siap diadukan ke Bawaslu ya, sikap diadukan ke DKPP kan. Kita resiko itu ya. Jadi kita pertama ya, kita terbuka, transparan ya. Jadi semua tahapan kita infokan kan tuh. Tahapan pemungutan ya kita sosialisasi. Ini pemungutan mekanisme bagaimana kan gitu kan. Ini tahapan kampanye kita sampaikan, kita undang partai politik, Forkompimda kan. Ya, kita buat bahan sosialisasi ke pemilih ya. Harapan kita pemilih tidak sekedar datang ya, tapi melihat calonnya. Memilih yang berkualitas ya, lah. Yang berkualitas, jejak rekomnya, program kerjanya kan. Ini penting sekali karena dengan 5 tahun ini kita mempertaruhkan hidup kita 5 tahun dan masa depan bangsa kita yang terpenting.
Ya, untuk itu ya kami banyak ya masyarakat Bojonegoro yang sudah punya hak pilih ya digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan jangan sampai golput atau tidak hadir kan. Ini karena menentukan 5 tahun ke depan dan masa depan gitu kan. Masa depan kita bersama juga. Anak bangsa ini kan atau generasi kita ini kan juga dapat imbasnya dari pemilu ini. Jadi pemilu ini dari 77%, targetnya ada berapa persen, Pak? Ya kita insya Allah semoga naik lah dari 77 seperti kemarin itu. Ya seperti itu. 80 Pak mungkin. Ya kita belum berani nawar ya. Kan ya memang ada pilpres itu menjadi menarik memang. Betul. Ya. Jadi itu yang mengangkat partisipasi masyarakat ya. Ya. Mungkin nggak cuman kerja tenaga di KPU, tapi anggaran yang dikeluarkan oleh negara ini juga cukup besar. Jadi rugi kalau publik ini kemudian tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau anggarannya berapa, Pak? Di tahun ini kita ada sekitar 72 M ya, dari pusat semua ya? Dari pusat ya. Jadi kalau pemilu itu kita menggunakan APBN. Kalau pilkada itu kita murni juga dari Pemkab atau APBD. Nah, tapi kita berharap dari Pemkab itu juga membantu kegiatan sosialisasi, kayak gitu-gitu. Tapi di internal mereka kan ke masyarakat, dinas terkait seperti Bakesbang, mengadakan sosialisasi seperti itu. Nah, atau mungkin di tingkatan OPD sosialisasi ke jajaran di bawahnya. Ya kita berharap seperti itu. Jadi memang kalau kelihatan pemilu itu bukan sekedar yang bertanggung jawab KPU, tapi kita semua ya bertanggung jawab. Partai politik kan, terus penyelenggara ada Bawaslu, KPU, DKPP, ada masyarakat, ada pemerintah daerah. Ini semua harus terlibat. Kan itu. Pak, ini kan biar gak jadi bias, Pak. 72 M anggaran KPU ini secara komposisi, Pak. Secara komposisi ini bagaimana? Ya. Dari 72 itu kita paling tinggi ya, perkiraan sekitar 60% dari anggaran itu untuk gaji ad hoc. Honor PPK sama sekretariatan, PPS sama sekretariatan, KPPS, Pantale, nah itu. Ini tinggi sekali karena Bojonegoro itu karena ada 28 kecamatan, ada 430 desa kelurahan, ada 4.278 TPS ya ini. Dan memang kenaikan di anggaran badan ad hoc ini tinggi sekali. Ya. Jadi kenaikannya sisanya untuk seperti logistik ya, terus untuk operasional KPU kan itu kan. Nah, seperti itu. Di operasional KPU itu aja sekitar ya untuk honor KPU ya. Ini tadi yang 60 itu kegiatan ad hoc. Kalau rutin kita KPU si DIPA kita ya kurang lebih 4-5 untuk honor pegawai. Nah, kayak gitu PNS itu sama itu aja segitu. Jadi memang pengadaan kayak kotak, bilik, surat suara dari pusat. Kita hanya ini. Jadi belanja-belanjanya yang itu memang wewenang pusat kan, karena ini pemilu. Seperti itu. Jadi dengan biaya itu semoga nanti kita mendapatkan hasil ya kan, pemimpin-pemimpin yang ideal untuk negeri ini, untuk bangsa ini dan daerah Bojonegoro. Ya, kayaknya nanti goalnya semua itu adalah partisipasi pemilih. Itu partai politik, KPU maupun lembaga-lembaga pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan politik. Berhasil atau enggak ini nanti kelihatan dari kehadiran di TPS kayaknya, Pak. Ya, mungkin ya, itu semoga pemilih datang ke TPS bukan ada faktor tertentu, tapi memang karena tuntutan hati nurani ya kan, tuntutan istilahnya apa, kepentingan bangsa negara untuk hadir itu, memilih calon berdasarkan jejak rekam, program ya kan gitu, seperti itu, visi misi ya itu. Jadi memilih calon jangan hanya berapa yang diberikan ke Anda ya, tapi lihat rekam jejaknya, lihat itu berkualitas apa enggak. Ya mungkin itu, terima kasih Pak Rahman. Mungkin sekian obrolan kita kali ini.
pesan juga kepada masyarakat jangan sampai kemudian tanggal 14 Februari ya. Iya, 14 datang ke Februari. TPS karena negara ini sudah mengeluarkan itu 72 miliar ya di Bojonegoro untuk anggaran pemilu. Nah, ini rugi kalau enggak hadir di TPS. Terima kasih Pak Rahman, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.